Warga sedulur Banten, hari ini kita kembali lagi di Bincang Bareng soal Banten. Nah, tema hari ini sangat menarik karena tema hari ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Provinsi Banten, yaitu tentang persiapan penerimaan peserta didik baru PPDB di Provinsi Banten. Hari ini kita sudah kedatangan 3 tamu yang berkompeten di bidangnya. Nah, kita sapa dulu. Hari ini ada Bapak Arkani, itu Kabid SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembicara kedua ada Bapak Muhammad Bayuni. Assalamualaikum. Nah, dari Kabid SMA. Yang ketiga ada Ketua MKKS SMA, Bapak Ade Suparman. Nah, untuk persiapan dan apa penasaran masyarakat hari ini tentang bagaimana persiapan pemerintah di PPDB, kita akan dengarkan dulu. Nah, selamat siang Bapak-Bapak. Siang. Hari ini saya ingin ingin mencoba membuka penasaran masyarakat nih Pak. Penasaran masyarakat ini seperti apa sih persiapan PPDB itu sendiri. Nah, untuk pertama saya mau ke Bapak Arkani dulu nih. Untuk SMK, Pak, sebetulnya pelaksanaan PPDB itu kapan? Nah, ini kapan dulu nih? Ya, kapan dulu ya. Nah, Makasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai warga yang cinta pendidikan, sudah barang pasti ingin banyak tahu tentang informasi PPDB, karena PPDB merupakan hajat besar nasional yang ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Untuk SMK, untuk pelajaran tahun ajaran 2023-2024 ini mulai pendaftaran tanggal 19 Juni sampai dengan 23 Juni. Ya, pendaftarannya ini penting bagi masyarakat untuk disampaikan. Ini tentu saja dasarnya adalah pada keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten nomor 422/Dindikbud/2023. Jadi dasar semua kegiatan PPDB SMK, demikian juga dengan SMA negeri, SMK negeri, dan SKH negeri berada pada keputusan Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tadi. Nah, ini ada yang berbeda katanya nih. Ada yang berbeda pelaksanaan PPDB di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak. Betul. Nah, saya ingin mengetahui dulu apa sih perbedaannya? Apa dari sisi waktu atau sisi persyaratan itu seperti apa, Pak? Iya. Ya, memang masyarakat perlu tahu Kang Teguh terkait dengan beberapa hal yang menjadi perbedaan, dan ini perbedaan juga mengarah kepada perbaikan, kemaslahatan gitu ya. Kalau mungkin tahun lalu masih ada persoalan-persoalan, entah itu pernik masalah zonasi, pernik masalah prestasi. Tahun lalu kita masih menggunakan atau bertumpu pada web sekolah. Tapi tahun ini perbedaannya seluruh SMA negeri, SMK negeri sudah diarahkan pada satu website yang nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Websitenya ini semuanya real time, bisa dipantau. Misalnya seorang calon siswa di SMA A masuk pada jalur prestasi atau jalur afirmasi, ini dari waktu ke waktu bisa dipantau begitu, sehingga
diharapkan tidak lagi ada ruang ketidakpuasan dari masyarakat atas layanan PPDB ini gitu ya. Jadi sekali lagi perbedaan ini mengarah pada inovasi yang lebih nyaman kepada semua pihak terkait dengan layanan PPDB tahun ajaran 2023-2024 ini. Begitu kira-kira Kak Ketemu. Sebelum ke Pak Ade, kita ke Pak Bayuni dulu nih. Untuk saat ini persiapan tadi itu soal website dan kan dulu kan pernah ada informasi-informasi yang memang websitenya nggak jalan dan segala macam. Nah ini mudah-mudahan ke depan tidak ada kendala ini Pak. Kita Seperti apa persiapannya yang saat ini dilakukan? Karena kan dari Kabit SMK dan SMA ini kan ada barang ini sekarang nih. Artinya kan volumenya semakin besar lagi nih data barang nih. Nah sekarang itu seperti apa persiapannya? Ya baik, terima kasih. Pertama adalah bahwa kita selalu mengevaluasi dan juga ikhtiar untuk memperbaiki setiap kekeliruan atau kesalahan yang pada tahun-tahun sebelumnya. Nah kemudian tahun ini kita memang sudah sangat maksimal dan juga optimal bagaimana kemudian kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat secara utuh terhadap pelayanan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini. Pertama yang kita lakukan adalah kita mengkaji regulasinya. Ada PP 1 2021 tentang pelaksanaan PPDB. Kemudian juga ada peraturan gubernur Banten nomor 17 kemudian direvisi dengan nomor 7 tahun 2021 pula tentang PPDB dan keputusan Mendikbudristek 7978 terkait pelaksanaan PPDB tahun 2003-2024 ini. Nah itulah akhirnya lahirlah keputusan Dindikbud nomor 421/180 Dindikbud 2023. Itulah buku putih kami ya tentang petunjuk teknis pelaksanaan PPDB baik itu tingkat SMA negeri, SMK negeri ataupun SKH negeri. Nah, kemudian kami pun bagaimana ketika Juknis sudah jadi, buku putihnya sudah jadi, nah kita bagaimana optimalisasi terhadap perangkat lunaknya, yaitu websitenya. Nah, kita bahwa tahun ini itu terintegrasi. Ya, dan kita sudah lakukan. Kita dengan stakeholder, dengan pimpinan daerah, dengan siapapun sudah kita lakukan koordinasi supaya pelaksanaan PPDB dengan website terintegrasi ini betul-betul bisa memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat. Jadi apabila ada masyarakat Cilograng yang ingin daftar di mana? Di Kota Tangerang pada jalur prestasi itu pun bisa terlayani. Begitupun juga sebaliknya. Jadi masyarakat pun bisa memantau, bisa melihat ketika real time pelaksanaan PPDB ini. Jadi persoalan website, insya Allah kita bermunajat, berdoa, dukungan dari masyarakat semua. Semoga pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023-2024 ini berjalan dengan lancar, sukses dan memberikan harapan besar bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan juga menciptakan SDM handal masyarakat Kawasan Banten yang Jawa ini. Begitu. Untuk antisipasi Pak, jika tetap namanya teknologi ada kekhawatiran dari masyarakat lah, itu kan aksesnya sudah agak terhambat. Nah nanti sudah koordinasi dengan siapa atau memang sudah ada penyiapan bagian-bagiannya tadi koordinasi dengan siapa gitu? Ya, kita memang sudah, tapi mungkin saya di sini tidak bisa menyebut. Tapi intinya bahwa pelaksanaan ini, penyiapan websitenya, server dan lain-lain itu sudah kita lakukan dengan baik, ya. Oke, siap. Nah, kita coba akan ngurai nih, karena ada Pak Ade bagaimanapun sebagai ketua musyawarah kerja kepala sekolah, jadi paham nih untuk secara teknis di beberapa sekolah. Yang ingin ditanyakan saat ini kan
pemerintah Provinsi Banten sudah mulai membuka atau melaksanakan pembangunan sekolah-sekolah baru nih Pak, penambahan ruang kelas dan segala macam. Nah, kemungkinan ada tidak kuota yang disiapkan oleh provinsi itu sendiri Pak, atau sudah terkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk sekolah-sekolah? Baik, terima kasih Kang Teguh, Pak Kabid SMA, Kabid SMK. Sebelum jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB, kita diminta oleh Dinas Pendidikan untuk mengusulkan kuota. Sehingga dari kuota ini bisa dipetakan berbagai sekolah seprovinsi Banten, mulai dari rombelnya dan jumlah siswanya, baik itu sekolah yang sudah lama maupun sekolah unit baru. Sehingga harapannya dengan adanya penambahan USB, tidak ada lagi sekolah-sekolah yang numpang, ini akan memberikan dampak positif terhadap rekrutmen peserta didik baru, sehingga semakin terlayaninya akses pendidikan dari masyarakat. Sehingga kita juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang sudah meningkatkan merehabilitasi sekolah-sekolah yang tidak layak, kemudian unit sekolah baru, yang itu semua endingnya adalah bagaimana meningkatkan angka partisipasi kasar dari masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang baik SMA, SMK maupun SKH. Itu barangkali Kang Teguh. Pak, secara kesiapan ya Pak dari sekolah-sekolah saat ini seperti apa Pak? Kesiapannya dari berbagainya lah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi atau mempermudah masyarakat untuk bisa mengakses. Iya. Itu. Seperti apa? Terima kasih. Jadi setelah munculnya regulasi tentang PPDB yang tadi disebutkan oleh Pak Kabid SMA SMK, surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten nomor 421/180 Strik Dindikbud tahun 2023 bahwa itu adalah sebagai buku putih untuk pelaksanaan PPDB. Maka sekolah-sekolah tinggal membreakdown dari juknis tersebut untuk dibuatkan juknis khusus atau program PPDB di masing-masing sekolah. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah khususnya di Kota Serang, mungkin juga di kota-kota lain atau kabupaten kota lain mungkin sama. Pada hari Jumat insya Allah itu finishing semuanya untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, diantaranya sosialisasi di sekolah masing-masing berupa banner, spanduk, kemudian di website sekolah, sehingga masyarakat dicerdaskan, di mana regulasinya sekarang itu bahwa masyarakat pintu pertama harus masuk itu adalah http ppdbbanten.go.id. Nah setelah itu mereka mau milih SMA, SMK atau SKH, tinggal klik. Kalau memilih misalnya SMA, nanti akan muncul SMA kabupaten mana, misalnya Kota Serang. Klik Kota Serang maka akan muncul SMA 1 sampai dengan 8. Barulah itu masuk kepada website sekolah masing-masing. Sehingga antara web dari yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten itu terintegrasi dengan web sekolah. Harapannya mudah-mudahan PPDB tahun ini bisa sukses, clear and clean. Itu barangkali kan Terima kasih nih. Oke, yang menarik nih ada informasi. Saya benar atau tidaknya karena setiap siswa itu sekarang bisa memilih dua sekolah nih. Kita tanya dulu ke Pak Arkaninya. Pak Arkani, benar tidak sih ada informasi soal bisa di zonasi itu ada dua sekolah sebenarnya. Siswa bisa memilih kedua itu, benar tidak itu? Iya, terima kasih. Jadi untuk PPDB tahun ini, tahun ajaran 2023-2024 ini,
Untuk SMA negeri nanti mungkin lebih diperjelas oleh beliau Pak Kabid dan Pak Kepala Sekolah Ketua MKKS. Untuk SMA bisa memilih 2 satuan pendidikan, SMA negeri A, SMA negeri B. Kalau SMK hanya satu pilihannya, satuan pendidikannya hanya satu. Tapi konsentrasi keahlian atau kompetensi keahliannya boleh memilih 2 dalam satu satuan itu. Sehingga setelah masuk, seorang calon masuk kepada akun satuan pendidikan A SMK 1 misalnya, di situ akan dilihat nanti ada berapa konsentrasi keahlian yang ada di sekolah itu, maka pilihan saya satunya ini, 2-nya itu begitu. Jadi kalau di SMK boleh milihnya hanya satu satuan pendidikan, boleh memilih 2 konsentrasi atau kompetensi. Oke. Jadi memang konsentrasinya untuk SMK saja yang tetap pilihannya satu, tetapi konsentrasi jurusannya bisa 2. Konsentrasi itu jurusan. Oke, jurusan. Nah, nanti untuk SMA kita pertegas nih ke Pak Kabid SMA nih. Seperti apa sebetulnya dia bisa dijonasi itu bisa 2 sekolah ini? Kan ada apa ya? Ada harapan nih. Jadi tidak, kalau dulu kan ke satu sekolah kita masuk, kemudian setelah itu selesai gitu kan. Setelah tidak lulus bingung mereka Pak. Nah, nih Pak Kabid bisa dijelaskan gitu 2 pilihan 2 sekolah di satu zonasi itu seperti apa gitu? Oke, pertama kita harus tahu dulu bahwa kita ada 4 jalur yang ada. Ya, di SMA itu pertama adalah afirmasi, ya kan. Kedua kemudian ada perpindahan orang tua, ada zonasi, dan juga ada prestasi. Ya. Nah, kita bahwa pada tahun ini ada sedikit perbedaan. Di mana perbedaannya? Pertama adalah pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juni itu adalah pendaftaran pertama untuk afirmasi. Nah, untuk afirmasi. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 6 Juli itu dilakukan pendaftaran zonasi, perpindahan orang tua, dan juga prestasi. Ya. Nah, perlu diketahui oleh masyarakat, ketika pada sisi jalur zonasi dilakukan, kita komparatifkan dengan tahun lalu, itu pendaftarannya, pengumumannya berbeda. Kalau tahun ini disatukan. Jadi artinya ketika masyarakat mendaftar di jalur zonasi itu bisa 2. Yang tadi akan sampaikan. Jadi bisa misalnya SMA negeri daftar ke SMA negeri 1 Kota Serang. Kemudian bisa juga daftar ke SMA negeri 2 Kota Serang, seperti itu, yang berdekatan. Kira-kira mana jalur zonasinya? Tapi itu real time. Pada hari pertama tanggal 3 Juli daftar zonasi itu kuota misalnya 100. Daftar pertama, wah urutan 50 nih, alhamdulillah dapat. Tapi ketika besoknya masyarakat daftar lagi yang lebih dekat jaraknya, itu tereliminasi menjadi misalnya urutan 150. Nah, itulah yang kemudian yang harus diketahui oleh masyarakat tahun ini. Berharap betul real time itu bisa dibaca, bisa dilihat, sehingga bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil keputusan untuk pindah jalur ke jalur prestasi. Nah ini, jadi kan pengumumannya sama tanggal 11 nanti, ya kan? Nah inilah yang harus dilakukan. Tapi yang afirmasi, yang perpindahan orang tua, yang prestasi itu hanya satu pilihan. Tapi zonasi boleh 2 pilihannya. Gitu, seperti itu. Pak, masih di ini untuk soal zonasi nih kan. Jika mereka semua tadi setelah dari kita segala macam, nah ini gimana nasibnya bila yang tidak terterima nih di beberapa sekolah-sekolah SMA atau SMK negeri? Nah seperti apa nanti solusinya masyarakat betul? Ya, pertama bahwa kita sudah membuat komitmen dan berharap ada konsistensi besar dari teman-teman kepala sekolah bahwa sudah membuat fakta integritas terkait jumlah kuota siswa dan rombel yang sudah ditentukan. Ya, artinya kami membuka kesempatan ke semua masyarakat. Apalagi hari ini zonanya itu zona Banten.
Jadi ketika misalnya perbatasan antara Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang, itu orang Serang bisa daftar di kabupaten. Zonanya seperti kalau zona Banten, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ada per kecamatan, ada hanya per kabupaten gitu kan. Sekarang zona Banten Sebarannya lebih luas. ya, dan kemudian juga ya kalau sudah pengumuman, sudah clear, kita melakukan semuanya dengan proses yang sesuai dengan regulasi yang ada, dengan peraturan yang ada, insya Allah kami semua, para kepala sekolah, para operator, para panitia, dan kami di Dindikbud Provinsi Banten itu berikhtiar untuk adil dan juga berusaha untuk sesuai dengan harapan yang tercermin pada keinginan masyarakat. Jadi intinya ya bahwa pelaksanaan PPDB hari ini ketika itu sudah tidak diterima, ya artinya ada sekolah-sekolah swasta juga yang kemudian kami juga itu bagian dari kami yang harus juga kami berikan kesempatan ya ke masyarakat untuk sekolah di sana, karena kan ada keterbatasan seperti itu. Nah, kita ke Pak Ade nih. Pak Ade, yang menarik ini kan tadi kuota ada banyak nih. Sudah terhitung Pak berapa dari kawan-kawan kepala sekolah mengumpulkan? Ada berapa jumlah seluruhnya di Provinsi Banten ini? Ya, terima kasih. Kalau secara keseluruhan barangkali yang lebih kompeten menjawab Pak Kabid. Pak Kabid SMA. Kalau kita hanya memahami kuota dari sekolah kita, karena tiap sekolah kan kadang-kadang kuotanya berbeda, tergantung berapa ruang kelas yang kita miliki. Ya, itu. Nah, terkait dengan tadi tentang zonasi, betul ada siswa boleh memilih 2 sekolah, sehingga ini memberikan peluang yang lebih besar dan bisa dipantau setiap hari. Sehingga apabila terlempar dari satu sekolah, maka berharap di pilihan yang berikutnya masih bisa eksis. Kalau misalnya terlempar juga dari satuan pendidikan yang kedua, maka segera untuk pindah jalur ke jalur prestasi. Nah, jadi itu sebagai upaya dari pemerintah, khususnya Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, untuk memberikan layanan semaksimal mungkin. Nah, contoh begini, misalnya ada siswa dari Lopang. Siswa dari Lopang ini dia bingung nih, daftar ke SMA 4 atau daftar ke SMA 1. Ya udah dua-duanya aja daftar gitu. Nah, nanti sistem yang akan memilih apakah ke SMA 4 bisa masuk atau terlempar. Kemudian dari SMA 1 apakah bisa masuk atau terlempar. Jadi nggak usah bingung, orang Lopang ini bisa memilih 2 sekolah. Tapi kalau terlempar dua-duanya, segera pindah jalur ke jalur prestasi. Nah, ini adalah satu hal yang positif untuk memberikan layanan kepada peserta didik agar mampu atau minimal bisa terakomodir menjadi peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Mungkin gitu Kang? Ya. Nah, Pak Ade nih ada yang lebih menarik lagi sebetulnya. Ini kan kalau kepala sekolah itu kan kalau di bulan-bulan seperti ini nih kan biasanya banyak yang nelfon nih. Pak Ade, ini segala macam kan. Tadi kita bagaimana menciptakan pelaksanaan PDB yang clean segala macam. Ini kan harapan semua sempat. Nah, seperti apa Pak? Baik. Langkah-langkah Bapak kepada anggota semua ini gitu. Bagaimana bagaimana kita membatasi itu gitu komunikasi dengan masyarakat supaya berkeadilan Pak seperti apa? Baik, terima kasih Kang Pugu. Kalau kita mengacu kepada prinsip PPDB, objektif, transparan, berkeadilan dan tidak diskriminatif, nah maka sekolah itu adalah melayani. Sekolah itu sifatnya melayani, tidak memandang siapa dia, jabatan dia, dari mana, kita layani semua. Nah, sehingga kita 2 minggu terakhir ini
kita juga sudah melaksanakan sosialisasi walaupun Juknis belum turun. Nah, Tuh, sosialisasi kemudian mengedukasi kepada masyarakat. Di antaranya kita membuka hotline. Di sekolah itu ada hotline. Informasi dan pengaduan harus dilakukan secara tertulis. Lalu melampirkan fotokopi KTP, lalu tertulis jam berapa dia datang ke sekolah, kemudian apa keperluannya, itu dilakukan secara tertulis. Kemudian melampirkan fotokopi KTP dan oleh petugas dari hotline itu dipoto agar kita memiliki data yang valid, dokumen yang valid tentang informasi yang kita sampaikan. Jangan sampai kita menerima informasi lisan yang dapat dipelintir. Nah, jadi ada hotline kita menyiapkan petugas 3 orang untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai posko pengaduan di sekolah. Nah, yang selanjutnya bahwa kita memahami bahwa kepala sekolah ini adalah sebagai penanggung jawab PPDB. Sehingga saya pribadi selama PPDB itu berlangsung, kita standby di sekolah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 20 malam, dibantu oleh panitia. Tetapi dalam prakteknya kita juga harus membatasi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sekarang setelah era 4G, sekarang adalah era 5G. Nah, 5G ini bagaimana membatasi bertemunya antara konsumen dengan produsen. Nah, berarti kalau di sekolah membatasi bertemunya kepala sekolah dengan wali murid. Khawatir kan Teguh. Siap. Kita salaman dengan orang tua siswa, ada yang noto. Kepala SMA 4 menerima imbalan dari orang tua peserta didik. Itulah fungsinya kita adanya mengurangi bertemunya antara kepala sekolah dengan orang tua siswa. Karena ya zaman sekarang kan zaman teknologi lagi. Saya salaman dengan Kang Betty aja, lalu ada yang moto dipelintir. Kang Betty nitip ke kepala SMA 4 Kota Serang. Padahal yang dibicarakannya apa kita tahu. Nah, makanya informasi yang disampaikan ke publik itu harus secara tertulis, dan data peminta informasi kita juga punya datanya. Jam berapa dia datang ke sekolah, keperluannya apa, lalu ada foto dan fotokopi KTP. Sehingga kita punya, kalau besok ada komplain misalnya, Pak, kemarin saudara saya datang ke SMA 4, lalu oleh petugas hotline diminta Rp. Nah, saudara Anda datang ke sekolah jam berapa? Hari apa? Cari dokumennya. Ini dokumennya nih. Nih, nomor HP saudara Anda. Coba telepon di depan saya. Bener nggak oleh tim sekolah diminta? Nah, ini untuk menjaga supaya sekolah terjaga marwahnya dari hal-hal yang bisa mendiskreditkan sekolah. Apalagi dengan PPDB ini dari tahun ke tahun situasinya sama. Ini harus kita minimalisir sehingga sekolah, khususnya kepala sekolah, saya di SMA 4, pokoknya kalau dari pimpinan A harus sampai bawah A. Sehingga kita hari Rabu itu mengadakan rapat seluruh warga sekolah, bukan hanya panitia. Kang Teguh. Kenapa? Karena bukan hanya panitia saja yang harus memahami Juknis, tapi yang non panitia pun harus. Karena mungkin dia bukan panitia, tapi tetangga ada yang bertanya. Jangan sampai, saya malah tahu ke panitia aja. Nah, itu yang tidak saya harapkan. Jadi Juknis itu kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, baik guru maupun TU, agar memahami. Nah, apalagi kalau panitia. Jadi integritas dari panitia, integritas dari kepala sekolah, integritas dari non panitia itu harus
satu kata. Kalau dari kepala sekolah A, maka harus semua warga sekolah A. Jangan mencamen-celai. Itulah yang menyebabkan kenapa persoalan PPDB sering berlarut-larut sehingga mengundang pihak-pihak tertentu untuk apa istilahnya Gaduh ya. ya itu gaduh. Itu yang tidak kita harapkan. Itu barangkali kan. Pak, ada lagi nih pertanyaan. Jadi apa sih saran Bapak nih ya sebagai kepala sekolah kepada calon siswa tentunya dan apa wali muridnya harus seperti apa Pak biar kan mereka nih khawatir sebetulnya khawatir bahwa anaknya tidak masuk sekolah negeri gitu tuh. Pasti saat ini yang terjadi itu. Nah, bagaimana masyarakat sekarang itu bisa anaknya tetap bisa sekolah di sekolah negeri itu sendiri gitu tuh. Ya, Seperti apa Pak ya Pak? Baik kan Puk. Intinya kalau kita melihat data lulusan SMP, MTS, mungkin secara global khususnya di Kota Serang itu tidak bisa menampung seluruh. Namanya persaingan, pasti ada yang lolos, ada yang gagal. Itu kan namanya persaingan. Betul. Makanya juga seleksi. Nah, kalau lolos semua bukan seleksi. Nah, yang kedua, sekolah menyiapkan hotline itu, di mana mereka memberikan edukasi ke masyarakat berupa informasi. Misalnya ada ibu-ibu yang datang, Pak, anak saya masih bingung nih daftarnya, apakah afirmasi, apakah zonasi, apakah perpindahan orang tua atau prestasi. Nah, ini fungsi daripada hotline ini untuk menjawab atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, yang pertama, misalnya afirmasi, tanya, anak ibu punya kartu KIP enggak? Enggak. Punya KKS enggak? Enggak. Punya pengaman sosial enggak? Jangan daftar afirmasi. Tuh, sehingga masyarakat diedukasi. Jangan sampai begitu daftar afirmasi nggak punya apa-apa, ya ditolak. Nah, yang kedua, bisa nggak anak saya daftar jalur perpindahan orang tua? Ibu, bapaknya kerja di mana? Oh, misalnya suami saya kerja di dealer. Semula di dealer Tangerang, sekarang pindah ke Sendang Kemakmuran Serang. Anak ibu mau daftar kemana? Ke SMA 1, udah pakai jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, itu edukasi. Kalau orang Serang yang nggak bisa jalur, kalau tidak dapat pindah tugas, nah yang paling gampang itu TNI, Polri, ASN. Nah, kalau anak guru mau sekolah dimanapun difasilitasi, insya Allah diterima. Tapi jalurnya adalah jalur perpindahan orang tua. Nah, untuk jalur prestasi, nah ini pun harus dijelaskan kepada masyarakat supaya anak ini kan kadang-kadang orang tua galau. Yang paling galau itu orang tuanya. Iya. Bukan anaknya, bukan calon siswa. Nah, jalur prestasi ada prestasi akademik. Menggunakan rata-rata rapot SMP seluruh mata pelajaran semester 1 sampai semester 5. Kemudian rata-ratanya misalnya 90. Lalu dikalikan dengan akreditasi sekolah. Kalau akreditasi sekolahnya A, berarti nilai anak ini utuh 90. Tapi kalau B atau C atau D, maka akan berkurang nilai rata-ratanya. Nah, lalu bisa juga ditambah dengan prestasi yang lain. Ada bobotnya, misalnya di SMA 4 ada juara MTQ pidato bahasa Arab di Madinah. Juara 1 pidato bahasa Arab. Kok bisa wilayah Kasemen, wilayah Konta itu banyak orang tua yang menjadi TKI ke Arab Saudi. Anaknya dibawa lalu lomba di sana, kemudian pulang ke Indonesia. Dia membawa tuh sertifikat juara pidato bahasa Arab, juara 1 internasional, nilainya besar, sehingga bisa mengkombinasikan antara
prestasi akademik dengan non akademik. Dan ini perlu diedukasi masyarakat sehingga sekolah-sekolah itu diharapkan ada posko untuk layanan informasi dan layanan pengaduan. Layanan informasi untuk mengedukasi masyarakat, layanan pengaduan untuk melihat apa sih yang diadukan oleh masyarakat. Tetapi semuanya itu harus dilakukan secara tertulis agar kita punya dokumen. Itu kan Siap. Nih, makin menarik nih. Saya ke Pak Arkandi dulu nih. Lebih dikerucutkan sebetulnya berapa kuota untuk SMK untuk di Provinsi Banten gitu ya. Terus ada berapa sekolah yang bisa jadi jadi rujukan masyarakat. Jangan-jangan kan masyarakat juga tidak paham nih Pak, ada berapa jumlah sekolah di daerahnya gitu. Atau di Banten ini kan penting nih edukasi ini nih. Pak, silakan Pak. Terima kasih Kang Teguh ya. Jadi untuk Bapak Ibu para masyarakat yang sangat membutuhkan informasi PPDB tahun ini, bahwa untuk SMK saat ini jumlah total negeri swasta 746. Yang negeri saat ini untuk saat PPDB nih maksudnya ya. Karena kemarin 91 negeri, sisanya adalah swasta. Tapi tahun ini PPDB ini ada yang sekolah yang baru menerima 5 sekolah lagi, sehingga 96 itu sekolah negeri dengan total kuota 33.000 total siswa itu ya. Total itu 33.000 itu setelah dengan 5 ini masuk ya 33, ada kenaikan sekitar 2.000 sampai 3.000 dibanding tahun lalu. Kuota di SMK dengan jumlah total kompetensi atau konsentrasi keahlian 59 total dari 141 konsentrasi atau kompetensi yang ada di nasional, spektrum yang baru begitu ya. Lah tadi dimungkinkan bagi Bapak dan Ibu yang memang sangat khawatir putranya tidak bisa masuk pada SMK dengan jurusan yang diidolakannya, maka tadi ada pilihan kedua. Yang keduanya, di setiap SMK itu hampir semuanya ada jurusan favorit. Jurusan favorit 1, favorit 2, favorit 3 itu penuh gitu. Bahkan ada yang satu SMK itu kuota totalnya 300 orang sampai 1.500 sampai 2.000 orang pendaftar total itu ya. Jadi orang tua memang harus berhati-hati. Saran saya sebelum mulai pendaftaran berkonsultasi kepada tim help desk di sekolah masing-masing, karena di sekolah itu ada tim help desk. Ya, namanya hajat besar tadi ya. Jadi di sekolah ada tim help desk-nya, di tingkat KCD ada tim help desk-nya, di tingkat dinas pendidikan provinsi juga ada timnya itu, sehingga berjenjang ya, sehingga tidak begitu memilih kok nanti salah, karena spirit SMK itu adalah SMK bisa. Jadi bisa itu artinya diantar dengan passion-nya, hasrat kuatnya, dan dikuatkan dengan talentednya. Misalnya begini, implementasi kurikulum Merdeka berbeda sedikit dengan kurikulum sebelumnya. Contoh, kalau bapaknya dalam kesehariannya adalah sebagai memiliki profesi pemancing atau penangkap ikan di laut, ibunya sebagai pengolah ikan lalu membuka warteg hasil dari ayahnya tadi, dari suaminya tadi, maka anaknya dibuat maju oleh sekolah SMK untuk menjadi pengusaha kelautan, pengusaha kapal, pengusaha restoran hasil tangkapan. Jadi majunya di sekitar situ suksesnya, karena SMK itu BMW akhirnya adalah bisnis, jadi pengusaha yang sesuai dengan bidangnya, jadi orang yang nanti melanjutkan ke mahasiswa jenjang pendidikan yang lebih lanjut dan menjadi karyawan terbaik dari industri yang diidolakannya. Jadi 3 orang ini yang harus diluluskan dari SMK itu diantar dengan semangat atau spirit SMK bisa tadi Kang, sehingga
tidak lalu tercerabut. Sehari-harinya ada di laut, ayahnya berprofesi di laut, ibunya mengolah hasil laut, anaknya diajar untuk ambil jurusan penerbangan misalnya. Nah, ini sangat dikhawatirkan nanti pesawat terbangnya ditenggelamkan di laut. Karena yang dia kenali itu adalah ini ciri khas dari implementasi kurikulum merdeka, sehingga tidak harus jauh dari apa yang dialaminya. Namanya survei lingkungan belajar. Jadi kuat sekali survei lingkungan belajar ini didetek bagi setiap individu karakternya seperti apa begitu ya. Maka sekolah hadir dalam menemani potensi individu-individu tadi itu. Kalau dulu mungkin beda. Dulu ada anak yang jurusan nautika kapal penangkap ikan. Biasanya dititipkan kepada nelayan cruisen atau long line gitu ya. Kalau cruisen kan 3 hari 3 malam baru pulang sekali. Ini gara-gara ditempati anak-anak SMK kelas 12 atau kelas 11 PKL, itu belum sehari semalam sudah pulang lagi. Kenapa, Mang? Anak bapak katanya sudah habis bahan muntahnya, ini seperti sudah mau mati, jadi saya balik lagi daripada mati di tengah laut. Itu karena tadi, jadi memang tidak ada keberbakatan, tidak ada kepeminatan yang kuat, lalu ngambil jurusan. Ini yang saya khawatir dari para calon orang tua siswa, calon calon siswa yang SMK. Harus paham dulu, konsultasi dulu datang ke sekolah. Yang keduanya, kuota ini sudah disampaikan secara online berdasarkan dari data mitra kita Telkom. Karena tahun ini kita bermitra dengan Telkom. Mudah-mudahan masyarakat tidak perlu khawatir lagi terjadinya hang atau kredit pemakaian pengguna. Itu umumnya masyarakat melihat anak saya urutan lulusnya urutan ke 56 ini nggak lolos, anaknya orang lulusan ke 80 lolos. Tidak dilihat jurusannya, kompetensi keahliannya. Mungkin kompetensi keahlian yang diminati oleh putra bapak tadi cuma satu rombel. Misalnya kuliner hanya karena labnya terbatas, karena untuk SMK bisa itu mutlak SMK harus punya laboratorium atau harus punya ruang praktek siswa. Sesungguhnya bagi kami khususnya SMK tidak ada sekolah negeri, tidak ada sekolah swasta sebenarnya. Yang beda ada pengelolaannya. Karena itu di situ semuanya mengemban amanah bagaimana berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat pelatihan, pusat pengasuhan. Ini jadi betul-betul berperan tiga-tiganya untuk menghasilkan 3 orang bayi ajaib tadi. 1, pengusaha yang sukses kalau mau jadi pengusaha. 2, menjadi mahasiswa yang berprestasi kalau mau kuliah lanjutan. Yang ketiganya menjadi karyawan yang disukai dan diidolakan oleh perusahaan di tempat kerjanya begitu. Jadi sebenarnya memang tadi ya, secara hakikat sebenarnya sama saja layanan pendidikan itu negeri atau swasta sama Pak. Cuma pengelolaannya saja begitu. Harapan kami ini dipahami oleh semua pihak, semua elemen masyarakat Banten khususnya. Mari kita bawa Banten dalam kemajuan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Itu terima kasih Kani. Pak Rani, sedikit lagi nih ya. Ada beberapa di Banten peminat jurusan sekarang itu kebanyakan kemana? Kalau umumnya anak-anak kita memang memilih jurusan belum masuk pada talented yang betul-betul. Jadi kelas 10 ini belum menjadi kolam seleksi minat ya. Talentingnya itu belum terdata. Pada umumnya mereka terbawa oleh kawan-kawannya. Sehingga yang paling penuh itu adalah jurusan-jurusan atau kompetensi keteknikan. Saat ini mungkin yang paling rame adalah di KAVI ya, jadi desain komunikasi visual untuk iklan promosi dan sebagainya, itu yang paling kuat. Sementara di sisi lain seperti pertambangan, mining begitu ya, ini yang sebenarnya mempunyai peluang yang besar, ini masih kurang diminati oleh anak-anak, tidak ada kebanggaan begitu tadi. Kemudian yang keduanya memang masyarakat, barangkali masyarakat orang tuanya juga memang ya tadi kurang komunikasi dengan sekolah nih. Mestinya tadi kalau saya ngambil jurusan ini nanti PKL atau magangnya di mana, bekerjanya di mana, kalau kuliahnya di mana, itu yang belum. Itu yang sangat saya sayangkan ya, kami sayangkan.
mari kita masuk pada era pembelajar lah. Masyarakat semuanya harus belajar dengan situasi yang dihadapi ke depan untuk anak-anak kita lebih sukses ke depannya. Begitu Kak. Menarik nih, semakin menarik. Tadi SMK sudah, di sekolah sebagaimana teknisnya, kita ke SMA nih Pak. Jadi SMA ada beberapa sekolah sebenarnya di Banten ini Pak. Jadi maksud saya kenapa masyarakat khawatir begitu gitu ketika ada PDB gitu. Padahal kan artinya ruangnya banyak sebetulnya gitu. Kenapa kok menjadi khawatir semua gitu tuh? Nah Pak, silakan Pak. Ya, baik. Di Banten itu ada 610 sekolah, baik negeri ataupun swasta. Yang kemudian negeri yang sekarang untuk BPDB itu ada 161 menyebar di 8 kabupaten kota seperti itu. Nah, artinya ketika kita sudah menentukan kuota, itu pun bisa terlihat di website-nya sendiri bisa melihat berapa jumlah kuota yang akan diterima di masing-masing sekolah. Satu, berdasarkan ruang kelasnya, ya kan. Kemudian kedua, bahwa dengan jumlah perombelnya 36 misalnya seperti itu sudah bisa terlihat berapa. Tinggal kemudian masyarakat kan indikator SMA hebat. Kalau SMK tadi bisa. Kalau SMA itu SMA hebat. Ya. Ini kan salah satunya bagaimana SMA hebat itu adalah berapa persen dari lulusan itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kalau dibalik sekarang, masyarakat ingin kadang ke sekolah favorit. Yeah. Betul ya? Betul. Karena salah satu poinnya sekolah tersebut banyak menghasilkan lulusannya diterima di perguruan tinggi negeri. Kenapa kemudian biar kompetitornya atau saingannya sedikit, kenapa tidak pilih sekolah yang juga sama favorit sekarang ini? Karena sudah tidak lagi ada sekolah favorit sebetulnya. Jangan ada magnet sekolah tertentu gitu. Masyarakat inginnya di situ semua. Nah, inilah yang kemudian juga kita bisa mengedukasi ke masyarakat bagaimana kemudian sekarang sebetulnya pemerintah ingin memberikan ada pemerataan tentang sekolah ini sehingga masyarakat tidak berbondong-bondong hanya tertuju kepada sekolah tertentu. Ya, anggaplah di kota-kota misalnya seperti itu ya, kita lihat. Nah, inilah kemudian kita ingin ada pemerataan pada sisi infrastruktur ya, pada sisi kualitas kompetensi guru kita lakukan semuanya sama ya, sehingga kualitas pendidikan itu akan sama secara merata di Provinsi Banten. Jadi intinya ya, bahwa sejatinya sekali lagi saya berharap betul PPDB ini ingin menciptakan rasa senang, rasa gembira masyarakat ya, dan kami tekankan betul. Tadi barusan saya sosialisasi di salah satu sekolah. Mohon panitia, apapun kondisinya, layani dengan baik masyarakat, full senyum kata saya. ya, full senyum ya. Itu yang juga saya sampaikan salah satu poinnya ya. Biar kemudian PPDB ini ya bisa sejuk, bisa menyenangkan ya, dan juga jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya pikir seperti itu. Oke Pak, saya minta saran dari Bapak-Bapak sekalian, apa sih saran bagi masyarakat menghadapi PPDB ini? Karena masyarakat juga kan harus tenang Pak. Karena kan kenapa ini jadi riaknya rame dan segala macam? Ini karena kekhawatiran, karena was-was dan segala macam gitu kan. Nah, ini pesannya apa Pak kepada wali murid tadi itu, seperti apa yang harus mereka lakukan saat ini? Simpel saja seperti apa Pak? Pertama, pahami betul petunjuk teknis pelaksanaannya ya, PPDB ini. Seperti apa alurnya, seperti apa prosesnya, syaratnya seperti apa yang harus dilakukan. Ya. Kedua, mohon ada koordinasi dan komunikasi, tidak sungkan untuk datang ke sekolah menanyakan. Ya, biar kemudian ketika memilih apapun jalurnya itu sesuai dengan kemampuan, prestasi dan juga standar yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Sebagai itu. Ya, warga Sadulurus Banten memang sudah jelas nih dari beberapa tadi, dari jumlah kuota kita sudah ada pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang kompeten dan hadir pada saat ini.
karena waktu yang memang terbatas nih Pak, kita tidak bisa melanjutkan. Ini masih seru sebetulnya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarah ke penasaran masyarakat untuk soal keterbukaan PPDB. Tetapi kita harus akhiri dan harus pamit dari tengah-tengah diskusi saat ini. Mohon maaf jika saya sebagai pemandu acara ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.